Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Naryo. Hari ini atau kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang aturan kosinus. Kita awali dengan permasalahan ini dari soal ujian nasional beberapa tahun yang lalu yang sering keluar dan banyak siswa yang merasa kesulitan. Ya. Perhatikan soal berikut. Ini ujian nasional tahun 2014. Diberikan segi 4 A, B, C, D seperti pada gambar. Pertanyaannya adalah tentukan panjang BC atau panjang BC adalah titik-titik. Ini kelihatannya soalnya sepele, tapi kalau dilihat ternyata banyak sekali siswa yang masih bingung dengan persoalan semacam ini. Baik, kita selesaikan persoalan berikut. Ya, perhatikan. Ini soal sudah saya salin di papan tulis. Ini intinya ada segi 4 ABCD. Ya, ini ada sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, panjang sisi AD 6 cm. Kemudian sudut D yang di sini sudut CDB atau BDC 60 derajat, panjang sisi DC 6 akar 2 cm. Pertanyaannya adalah tentukan panjang BC. Panjang BC itu seperti yang ini. Kalau kita simak, ini ada dua segitiga yang kita rekatkan begitu. Perhatikan yang pertama, perhatikan pada segitiga ABD ya. Perhatikan segitiga ABD. 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 Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aturan sinus. Kita lihat ya. Kita mau mencari panjang sisi BC ya. Panjang BC itu berapa? Berarti kita harus bisa mencari panjang sisi BD dulu. Ya, panjang sisi BD ini berapa? Kita cari dulu. Panjang BD kita cari dulu. Nah, berarti kita gunakan apa? Yang kemarin sudah kita pelajari. Perhatikan. Nah, ini. Kemudian pasangannya dengan ini. Nah, ini ya. Kemudian sebelum saya lanjutkan penjelasan yang terdahulu sudah pernah kita pelajari tentang sisi di depan titik sudut A namanya sisi A, berarti ini namanya sisi A menurut segitiga ABD ya. Sisi di depan titik sudut B di sini adalah sisi B, berarti ini adalah B. Jadi akar 6 cm itu adalah sama dengan B kecil ya, dan sedangkan ini AB itu sama dengan sisi D ya, sisi D ya. Kemudian menggunakan aturan sinus ya, perhatikan segitiga ABC dengan aturan sinus ya, sudah kita pelajari. Ini kita gunakan berarti A per sin A sama dengan B per sin B. A per sin A sama dengan B per sin B. Sehingga kemudian kita masukkan A-nya berapa, A-nya yang dicari, kemudian sin A berarti sama dengan A per sin 45. Saya ulangi, A per sin 30 ya, bukan 45. Sin 30 sama dengan B, berarti ini 6 per sin 45. Kita lakukan perkalian sirang, maka menjadi A ini sama dengan 6 kali sin 30 dibagi sin 45 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 6 kali setengah dibagi setengah akar 2. Ini A. Kita sederhanakan ya, kita coret ini setengahnya, kita bagi habis sehingga hasilnya menjadi 6 per akar 2. Jadi A sama dengan 6 per akar 2. 6 per akar 2. Dengan merasionalkan penyebut sehingga kita dapatkan 6 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2, sehingga menjadi 6 per 2 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Jadi panjang sisi A atau panjang sisi BD itu sama dengan 3 akar 2 cm. Sudah cukupkah modal itu ya? Sudah cukupkah modal itu untuk bisa menggali, untuk bisa mencari panjang sisi BC? Apa yang ada pada sisi ini? Perhatikan pada segitiga B, DC
Berarti panjang BC sudah diketahui 6 akar 2, panjang BD 3 akar 2, sudut D, saya ulangi, sudut B DC 60. Lalu bagaimana bisa mencari panjang BC? Ya, ternyata apa yang kita punya, apa yang kita pelajari belum cukup untuk bisa mencari panjang BC. Ya. Jadi kita berhenti sampai di sini. Nah, sehingga perlu ada tambahan ya, ilmu yang lain yang harus kita ketahui. Ya, ilmu yang lain itu tidak lain adalah aturan kosinus. Ya, seperti itu. Perhatikan di sini aturan kosinus. Kita ambil sembarang segitiga, biar enak dilihat. Nah, kita ambil segitiga yang seperti yang normatif. Nah, ini ada segitiga. Kita ambil segitiga, kita beri nama sisinya adalah segitiga A, B, dan C. A, B, dan C. Seperti yang sudah kita ketahui, sisi di depan titik sudut A namanya sisi abadi, BC adalah sisi A, kemudian AC adalah sisi B, dan AB adalah sisi C. Ya, AB adalah sisi C. Kemudian berikutnya kita tarik garis tinggi dari C. Kita tarik garis tinggi dari C. Apakah harus dari C? Tidak. Nanti bisa dari B, dari A bisa. Kita coba dari C biar gambarnya lebih enak, langsung kelihatan lebih jelas. Dari C, kita tarik garis tinggi dari C. Nah, ini anggap saja lurus, garisnya meliuk-liuk ya. Ini, nah, tegak lurus ini, karena ini garis tinggi. Kita beri nama, ini adalah titiknya, titik D. Ya, kita beri nama titiknya itu titik D. Nah, perhatikan berikutnya. Sekarang perhatikan segitiga BDC. Ya, ini BDC yang siku-siku di D. Perhatikan, nah, ini perhatikan. Segitiga BDC siku-siku, ya, siku-siku di D. Ini saya dulu, ini tadi panjangnya adalah ini adalah sama dengan sisi C. Ya, perhatikan segitiga BDC yang siku-siku di D. Kosinus B, ini kosinus sudutnya ini. Kosinus B ini sama dengan berarti BD atau DB dibagi BC, atau mungkin BD ya, ini ya. BD dibagi BC. Nah, BD ini berapa? Nah, kita misalkan dulu BD misalkan sama dengan X ya. BD itu sama dengan X. Kalau BD sama dengan X, maka AD bagaimana? AD berarti ya AB dikurangi BD, sama dengan AB itu C dikurangi BD itu X. Berarti ini sama C min X. Ini adalah AD. Ya, baik, kita lanjutkan. Cos B sama dengan BD dibagi BC. Ya, baik. BD itu adalah sama dengan X dibagi BC itu sama dengan A. Berarti ini cos B. Sehingga dari sini X sama dengan A kali cos B. A kali cos B. Itu adalah X. Masih pada segitiga BDX dengan teorema Pitagoras. Diperhatikan teorema Pitagoras. Dengan teorema Pitagoras. Ya. Perhatikan sisi miring dalam meter A, kuadrat sisi miring A sama dengan jumlah kuadrat sisi siku sama dengan CD kuadrat ditambah BD kuadrat. Perhatikan A kuadrat sama dengan DC kuadrat atau CD kuadrat tadi ditambah BD kuadrat, ya kan? A kuadrat sama dengan CD atau DC kuadrat ditambah BD. BD itu apa? X. Saya tambah X kuadrat. Ya kan? Tambah kuadrat. Sehingga dalam ini DC, nah DC itu garis tinggi ini, DC kuadrat, DC kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi X kuadrat. Ya. A kuadrat dikurangi X kuadrat. Ya. Berikutnya, perhatikan. Sekarang, kalau ini kita sebut, ini tadi ini persamaan yang pertama. Terus kemudian dari sini kita dapatkan dari contoh terus ini. Sekarang kita
indah pandangan difokuskan pada segitiga ADC. Perhatikan segitiga ADC. Ya, perhatikan segitiga ADC. Yang siku-siku di mana? Siku-siku di titik D juga. Ya, perhatikan kita ini. Perhatikan dengan teorem Pythagoras. Perhatikan kuadrat sisi piring berarti B. Ya, B kuadrat sama dengan ini AD kuadrat ditambah DC kuadrat, ya, ditambah DC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat, ya. B kuadrat sama dengan AD kuadrat. AD itu apa? AD itu tadi udah kita sepakati, berarti sama dengan C min X, berarti ya C min X kuadrat ditambah DC kuadrat, ya, DC kuadrat. Nah, tadi dari segitiga ini DC kuadrat itu, nah, kita dapat ini tadi. Nah, perhatikan ya. DC kuadrat itu apa? Perhatikan DC kuadrat itu ini. Ya. Kita masukkan sini berarti B kuadrat sama dengan C min X kuadrat ditambah, kita lihat ini ya, A kuadrat min X kuadrat. Kemudian kita uraikan, kita buka dalamnya. Ini menjadi kita pangkatkan 2, masih ingat perpangkatan menjadi C kuadrat dikurangi 2CX ditambah X kuadrat. Ini adalah penjabaran dari C min X kuadrat ditambah A kuadrat min X kuadrat. Sehingga, nah udah, nah, kita lihat ini menjadi kita bisa coret ini habis. Nah, sehingga diperoleh menjadi C kuadrat min 2CX ditambah A kuadrat. Kita urutkan urutannya biar lebih nyaman dilihat, menjadi A kuadrat ditambah C kuadrat min 2CX. Nah, sekarang kita lihat, coba dari persamaan 1 Anda lihat, dari persamaan 1 ini tadi, nah ini X itu adalah A cos B, ya, X itu adalah A cos B. Jadi dari persamaan 1 kita kembali ini tadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 CX. X-nya adalah A cos B, ya, A cos B. Sehingga dari sini kita dapatkan kesimpulannya B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2, biar nyaman untuk menghafalkan, 2AC kosinus B. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AC cos B. Ini dari apa nama tadi, garis tinggi CD kita dapatkan ini yang pertama ini. Nah, ini nanti yang merupakan salah satu dari aturan kosinus yang kita pelajari sekarang. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Mudah sekali penghafalannya. Kalau dalam segitiganya ABC, berarti komponennya hanya A, B, dan C. A, B, dan C. Kalau B kuadrat, berarti yang belum ada ya A dengan C. Sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC. Kosinusnya kosinus sudut dari B. Ini. Nah, ini untuk yang pertama. Ya. Untuk yang pertama kita dapatkan ini. Baik, kita akan coba satu lagi untuk kita tarik garis tinggi dari B ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi yang pertama kita sudah buat, kita tarik garis tinggi dari titik C. Sekarang kita coba kalau kita tarik garis tinggi dari titik B, sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya perhatikan segitiga BEC dan BEA. Yang pertama lihat, perhatikan segitiga BEC. Perhatikan segitiga BEC. Siku-siku di mana? Siku-siku DE. Maka cos C, ini sudutnya, cos C, ya kan? Kosinus C sama dengan, berarti sisi yang di samping sudut berarti EC dibagi sisi miringnya adalah A atau jamnya adalah BC. Kita tulis dulu ini. BC. EC itu apa? Nah, ini yang belum kita bahas. Berarti kita andaikan sama seperti yang pertama tadi. Apa ya? Ya, kita sepakati misalkan EC itu sama dengan Y. Ini Y sama dengan Y, ini EC. Maka AE itu kan berarti sama dengan B dikurangi Y. Berarti ini sama dengan
B min J itu AE. Ya, kalau ini J maka jadinya seperti itu, kan? Jadi cos C sama dengan J per A, ya, J per A. Atau di sini kita dapatkan Y sama dengan A kali cos C. A kali cos C. Kita andaikan ini persamaan 1. Kita anggap baru lagi. Masih dalam segitiga yang sama, perhatikan dengan teorema Pitagoras. Maka sisi miringnya adalah BC atau A dalam ini sama dengan EC. Maksudnya BC kuadrat sama dengan EC kuadrat ditambah BE kuadrat, ya kan? Ini saya tulis sudah dilengkapi dulu biar nanti tidak menimbulkan tambah bingung. CE kuadrat ditambah BE kuadrat atau EB kuadrat, BE kuadrat ya. Nah, kemudian BC itu apa? BC sama dengan AA kuadrat sama dengan CE itu Y kuadrat ditambah BE kuadrat. Nah, BE kuadrat. Itu ya. Sehingga BE itu apa? Nah, BE kuadrat sama dengan A kuadrat min Y kuadrat. Nah, sekarang perhatikan, kita beralih pada segitiga yang berikutnya. Sekarang perhatikan, ini yang pertama tadi. Perhatikan segitiganya adalah BEA. BEA yang siku-siku di B sama ya, siku-siku di B. Siku-siku di titik B. Perhatikan, dengan teorema Pitagoras ya, dengan Pitagoras kita dapatkan atau diperoleh ini berarti panjang simpeling C kuadrat atau AB kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah BE kuadrat. AB kuadrat itu apa? C ya. C kuadrat sama dengan AE kuadrat. AE itu apa? Ini B min Y kuadrat ditambah BE kuadrat. Ya, ditambah BE kuadrat. Kemudian BE itu apa? Tadi udah kita ini tadi persamaan 1, ini kita andaikan ini persamaan yang kedua biar nyaman. Persamaan kedua, BE itu kita pakai itu sehingga C kuadrat itu sama dengan B min Z kuadrat ditambah ini A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Ya, kita buka kurungnya, kita uraikan ini menjadi B kuadrat ditambah 2BY ya. Ditambah 2BY, kemudian ditambah, saya ulangi, saya keliru. Ini min 2BY. Nah, ditambah Y kuadrat ditambah A kuadrat min Y kuadrat. Dengan cara yang sama ini habis. Sehingga kita sederhanakan menjadi, nanti susunan kita urutkan biar lebih nyaman. Sama A kuadrat ditambah B kuadrat min 2BY. Ini C kuadrat ya. C kuadrat. Y itu apa? Nah, dilihat tadi persamaan 1 sudah kita dapatkan. Y itu adalah A cos C. Sehingga ini akan menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2BY. Y-nya adalah A cos C. Kita sederhanakan, kita susun lagi biar lebih nyaman dibaca, dilihat. Ini sama dengan 2AB cosinus C. Nah, kita dapatkan ini yang kedua. Kalau yang tadi itu kita sudah dapatkan ini B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos A. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Nanti dengan cara yang sama, kalau kita tarik garis tinggi dari A pada sisi BC, kita akan dapatkan nanti ini A, ini B, ini B, ini C. Maka nanti akan kita dapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC
kosinus A. Nah, ketiga inilah yang disebut dengan aturan kosinus. Jadi kalau ada dua sisi dan satu sudut yang diapit, maka di situ kita bisa pakai aturan kosinus. Termasuk pada persoalan yang tadi di atas. Ini perhatikan kembali ke sini, ini persoalan tadi yang pertama itu. Tadi yang terakhir kita berhenti sampai di sini karena kita nggak bisa melanjutkan sini. Tapi dengan adanya aturan kosinus, ini persoalan sekarang menjadi terang benderang. Dua sisi diketahui, mana itu sisi DC 6 akar 2 dan sisi DB. DB itu 3 akar 2. Dua sisi diketahui dan sudut yang diapit diketahui. Ya, ini. Maka ini sudah modal yang cukup untuk bisa kita pakai aturan kosinus, sehingga panjang sisi BC ini bisa dicari. Atau dengan kata lain, setelah kita belajar aturan kosinus, ini sudah bukan menjadi persoalan lagi. Baik, langsung aja kita eksekusi, kita selesaikan, kita tuntaskan. Ini berarti perhatikan ya, fokus pada segitiga BDC. Perhatikan segitiga BDC. Kalau kita ini BDC, maka B ini berarti ini di sini B. Berarti 6 akar 2 sisi B, ini C. Nah, ini A apa ini A karena di sini kita tadi pakai sudut segitiga A, B, D. Berarti di sini ya sama dengan C kalau kita lagi menggunakan segitiga B, D. Ini sisi C, kemudian ini adalah sisi D. Nah, ini panjang D. BC yang ditanyakan itu sama dengan sisi D. Nah, ini. Ya, sisi D. Nah, berarti rumusnya menjadi bagaimana? Rumusnya menjadi, perhatikan, D kuadrat sama dengan D kuadrat. Ini unsurnya, komponennya adalah B, C, D ya. B, C, D. Berarti ini D kuadrat sama dengan, yang belum ada adalah B sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kosinus apa? Kosinus D. Nah, itu. B kuadrat berarti 6 akar 2 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat ditambah C kuadrat 3 akar 2 kuadrat dikurangi 2 kali 6 akar 2 kali 3 akar 2 kali kosinus 60. Ya. 6 akar 2 kuadrat, 36 kali 2 berarti berapa? 72. Ya, betul ya, 72 ditambah ini 9 kali 2. 18 dikali 2 kali akar 2 kali akar 2 adalah 2, ini 18. 18 kali 2 kosinus C-nya adalah setengah. Ini nanti, nah gini aja. Ini ditambahkan berarti 90 dikurangi 36 sama dengan berapa? 54. Apa itu? D kuadrat ya, 54. Berarti D-nya bagaimana? Berarti D-nya ya akarnya. D sama dengan akar 54. Akar 54 itu berapa? Ini itu asalnya dari 9 kali 6, akarnya 9 itu 3, berarti 3 akar 6 cm. Jadi D jadi panjang apa tadi? Sisi BC. Panjang sisi BC sama dengan 3 akar 6 cm. Sehingga kembali pada pertanyaan tadi, ini adalah soal ujian nasional ya. Dan kebanyakan siswa kadang-kadang bingung karena melihat soalnya udah ruwet gini, sudah bingung sehingga nggak bisa mengerjakan, malah hanya diloncati itu aja. Padahal adalah materi-materi yang relatif sebenarnya mudah. Ya, jadi panjang BC-nya adalah 3 akar 6. Jadi setelah kita belajar aturan kosinus, maka persoalan seperti ini menjadi lebih mudah. Ya kan? Nah, seperti itu. Sehingga kalau Anda semuanya senang dengan video yang saya buat ini, maka jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan tolong di-share pada teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, teman-teman yang lain yang membutuhkan. Saya kira itu, nanti kita bisa sambung lagi.